Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan dalam bentuk video dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI diampu oleh dosen Ibu Nurjannah MPD dengan tema Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali. Oke, baiklah, langsung saja. Konsep pendidikan agama Islam perspektif Imam Al-Ghazali. Yang pertama yakni konsep teori. Konsep tentang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah produk yang lahir kemudian dan amat canggih yang hanya bisa berkembang pada kondisi-kondisi istimewa. Karena pada dasarnya ilmu ialah pengetahuan tentang kebenaran, sedangkan kebenaran pada hakikatnya ialah sesuatu yang agung, baik dalam penampilannya yang paling sederhana maupun dalam bentuk. Pendapat para tokoh tentang keutamaan ilmu. Ali bin Abi Thalib pernah mewasiatkan kepada Kumail, "Wahai Kumail, ilmu adalah lebih utama dari nilainya dalam masyarakat dan kebudayaan dalam perkembangannya." Istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh para orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafifah Sinta Eka Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan untuk poin yang kedua, yakni konsep pendidikan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai salah satu usaha untuk membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia, baik dalam bentuk jasmani dan rohani, agar menjadi manusia yang berkepribadian dan harus berlangsung secara bertahap. Poin yang ketiga yaitu tinjauan studi terdahulu. Menurut Imam Sibawayh, beliau mengkaji penelitian tentang pemikiran Al-Ghazali yang berkaitan tentang epistemologi ilmu pengetahuan dan kemudian dikomparasikan dengan pemikiran kontemporer dari Fazlur Rahman. Untuk poin yang keempat, yakni metode penelitian. Kajian penelitian adalah kajian pustaka, yaitu penampilan argumentasi penalaran keilmuan. Dan untuk poin yang kelima, yaitu jenis dan sumber data. Di sini, jenis dan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Untuk data sekunder merupakan bahan pustaka dan dipublikasikan oleh penulisan yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan atau bukan penemu materi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keenam yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Yang ketujuh yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data atau informasi merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya validitas penelitian, karena analisa ilmiah terhadap data yang terkumpul memberikan arti tertentu. Menurut pemikiran Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan, adapun ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai langkah terakhir dalam perkembangan mental manusia. Ilmu adalah produk yang lahir kemudian dan amat canggih yang hanya bisa berkembang berkat kondisi-kondisi istimewa. Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dapat diketahui antara lain dengan cara mengetahui dan memahami pemikirannya yang berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu tentang faktor-faktor pendidikan seperti aspek tujuan pendidikan, pendidikan anak didik, alat-alat pendidikan, dan lingkungan yang mempengaruhi anak didik. Yang terakhir yaitu faktor-faktor pendidikan, yang mana yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Yang disebutkan di sini tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu seorang pendidik harus mempunyai niat dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, dan yang ketiga yaitu anak didik dalam belajar juga harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum atau alat pembelajaran, yang mana alat pendidikan tersebut disesuaikan dengan perkembangan anak didik. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan, yang mana ada 3 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mengenai lingkungan, anak didik harus dijauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.